27. Ponsel Belinda berdering dan Gio langsung mengangkatnya. Edwin melakukan panggilan saat ini. Gawat, Nek, kantor di Asteris om orang. Jangan bercanda kamu, ujar Gio yang masih dalam suasana hati tidak karuan. Suar tekewer-kewer. Ye, nggak dengar akikat aku napaniki. Sungut Edwin. Edwin, lu laki bukan, sih? Ngomong yang jelas. Bentak Gio sengit. Terdengar suara berdeham dari seberang telepon. Serius ini, sebagian hancur lebur. Aku yang pertama kali menemukan Asteris om itu menempel di pintu kitchen set dekat gas. Ataya sudah datang bersama dengan polisi. Bagus kalau begitu. Tolong urus di sana, ya. Aku tidak bisa meninggalkan rumah, karena baru saja ada percobaan pencu Asteris-Asteriskan pada Nira, dan untung saja bisa digagalkan. Oh, astaga. My sweetie honey bunny cantik. Manjalita. She is okay, right? Jangan lebay, anakku bukan anak manja. Dia baik, tapi aku akan tetap bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku yakin jika ini ada hubungan dengan mantan-mantanmu. Kamu dulu, kan, suka tebar pesona. Aku tidak perlu tebar pesona supaya wanita mendekatiku. Sudah dari sananya aku tampan. Wiu. Sudah, aku tutup dulu teleponnya. Aku mau ke rumah sakit dulu. Setelahnya, Gio langsung mencari keberadaan Belinda yang saat ini ada di dalam kamar. Istrinya itu tampak sedang menangis seraya melepas pakaian Nira. Belinda menoleh ke arah Gio, dan kembali memusatkan perhatian pada tubuh Nira. Lihat, Mas. Aku nggak tahu gimana mereka menggendong Nira sampai El Asteris Bam begini. Pantas saja aku pegang perutnya dia nangis. Gio dengan langkah lebar mendekat dan mengamati El Asteris Bam yang ada pada tubuh anaknya. Ternyata bekas K Asteris Ran tidak hanya di pergelangan kaki dan punggung kaki anaknya, tetapi ada juga di paha dan lengan Nira. Amarah menggelegak dalam diri Gio. Namun, ia sengaja tidak menunjukkan hal itu di hadapan Nira dan Belinda. Belinda tahu jika suaminya saat ini berusaha menahan diri. Belinda tahu bagaimana sisi hitam dari Gio jika sampai terusik. Mas, bawa Nira ke rumah sakit, yuk. Iya, sayang. Siapkan dia, kita berangkat sekarang, ucap Gio seraya mengusap puncak kepala Belinda. Gio menegakkan tubuhnya dan hendak berbalik, tetapi ia batalkan saat terdengar rengekan dari Nira. Bayi itu mengulurkan tangan ke arahnya. Anak papa jangan rewel ya, sayang. Papa akan jaga Nira dan mama selamanya, ujarnya seraya mengecup kepalan tangan Nira yang menggenggam erat jari telunjuknya. Asteris. Sementara itu, Felix berkali-kali meneliti koridor rumah sakit, dan menyuruh anak buahnya mengecek lobi rumah sakit, untuk memastikan jika Gio dan Belinda sudah datang. Namun, sudah hampir 3 jam berselang. Kedua orang yang paling ditunggunya saat ini tak kunjung tiba. Kemana mereka? Gumam Felix gelisah. Felix kemudian menghidupkan televisi, dan seketika matanya membelalak kaget dengan berita bahwa kantor milik Belinda Asteris-Kar. Apakah ini penyebab mereka membatalkan kedatangan ke sini?
Felix lantas mengambil ponselnya dan menghubungi Gio. Gio, apa benar kantor Belinda terasteris-asteris, Kar? Iya, ada oknum yang sengaja memasang asteris Om di pantry. Lalu, bagaimana dengan Belinda? Dia baik. Kami sedang dalam perjalanan ke rumah sakit sekarang. Oh, syukurlah kalau begitu. Aku tunggu. Felix mematikan sambungan telepon, tetapi entah mengapa ia belum bisa merasakan kelegaan jika belum melihat wajah mereka. Ada sesuatu yang mengusik hatinya saat ini. Gio dan Belinda serta Nira sudah sampai di rumah sakit. Felix menemani Belinda untuk tes DNA, sementara Gio bersama dengan Nira di ruang pemeriksaan. Demi observasi menyeluruh, bayi itu diminta untuk opname saat ini. Gio meremas rambutnya, khawatir. Ia menimang anaknya yang terpasang infus pada kakinya yang tidak terdapat luka lecet. Hati orang tua pasti terluka jika mendapati sang buah hati mengalami hal yang demikian. Ia kembali teringat dengan ucapan menyakitkan yang dulu sempat ia ucapkan di depan istrinya. Percaya pada Papa, Nak. Papa tidak pernah menolak kehadiranmu. Kehadiranmu adalah anugerah dan kado terindah untuk Papa. Kuat anakku. Ada Papa di sini. Gio mengecup selebar wajah Nira bertubi-tubi. Ia tidak bisa membayangkan jika sampai kehilangan malaikat kecilnya ini. Bisa jadi, ia akan mencin asteris-asteris siapa saja yang menjadi biang keladi semua kejadian. Ia yakin musibah yang terjadi adalah ulah dari orang yang sama. Pintu ruang rawat Nira dibuka dari luar. Yanto memasuki ruangan tersebut dan menghempaskan diri di sofa berseberangan dengan Gio. Aku tidak menyangka jika Nira menjadi sasaran. Kenapa tidak kamu letakkan saja di ranjang, kata Yanto. Dia tidak mau. Rewel jika ditaruh. Aku saja kencing sambil menggendong dia, ujar Gio seraya mengusap punggung Nira. Yanto mengulum senyum. Ia senang jika keponakannya satu ini bisa menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab. Ada kabar apa, Om? Reza ditemukan T***S. Kok bisa? Aku tadi coba mengendap mendekati rumahnya, tapi tidak menemukan aktivitas manusia, dan malah mengasteris bau busuk berasal dari kamarnya. Kami temukan dalam keadaan sangat mengeasteriskan dengan kedua tangan dan kaki teri asteris T pada kursi kayu, mu asteris T tersumpal kaos kaki dan LK asteris go asteriskan pada le asteris R. Berarti sama dengan yang terjadi pada penjaga pintu ruangan Anjar. Apa maksudmu? Anjar melarikan diri, tepatnya ada yang membantunya terlepas. Penjaga pintu juga mengalami LK Go Asteris K pada Le Asteris R. Yanto mengangguk-angguk. Bisa jadi mereka adalah orang yang sama. Satu hal lagi, Hasan Sidik bukanlah nama asli. Aku sedang menyelidiki siapa nama dia sebenarnya. Gio menatap pada Yanto dengan tatapan tidak percaya. Pikirannya berkelana terlalu jauh sekarang. Apa mungkin Hasan dibalik semua peristiwa ini? Aku tidak tahu dari mana kamu bisa kenal dengan dia dulu. Dan bisa-bisanya kamu kena tipu. Heran. Aku kenal dia dulu dari Tasya. Asteris. Farah dengan wajah penuh amarah menanti kedatangan kedua putrinya.
Dari mana kalian? Tanyanya ketus begitu keduanya berdiri di hadapannya. Dari kafe, Bu. Bagus. Keuangan kita sedang menipis, tapi kalian habiskan untuk nongkrong. Balas Farah. Tidak, Bu, kami pakai uang sendiri. Mari masuk, Aiza tunjukkan kalau uang pemberian ibu masih banyak. Farah yang berdiri dengan berkacak pinggang di teras lantas berbalik ke dalam rumah meninggalkan keduanya mengiringi. Di mana kamu simpan dokumen itu? Tanya Farah yang sudah duduk di sofa. Dokumen apa, Bu? Tanya Elvina. Dokumen punya Linda, siapa lagi? Ibu tahu kamu membawa pergi dokumen itu. Apa ibu ada bukti jika kami yang membawa? Tentu saja, anak kesayangan ibu, Davia yang melihat kalian membawa pergi dokumen itu. Pantas saja, jika ibu sangat sayang kepadanya, karena dia yang paling mengerti dan tidak pernah membangkang. Elvina dan Aiza saling berpandangan, dan kemudian memutuskan untuk berterus terang kepada sang ibu. Iya, kami sudah mengembalikan semuanya di tempat yang semestinya. Belinda bukan bagian dari keluarga ini, Bu, dan sudah sepantasnya ia mengetahui siapa keluarga kandungnya. Masih untung mereka tidak menangkap ibu dan menjebloskan ke penjara. Hah? Kamu pikir cuma Belinda anak Felix? Davia itu juga anak Felix. Bu, Davia itu anak ayah, bukan anak Pak Felix. Tes DNA dulu juga sudah membuktikan, jika Davia memang bukan anaknya, ujar Aiza. Kamu itu Bo asteris ha, ya. Jelas saja Felix bisa memalsukan hasil tes DNA, uang dia banyak. Tidak, Bu. Seorang dokter juga tidak mungkin semudah itu mengiyakan. Terimalah kenyataan. Farah menggeleng histeris dan bangkit dari duduknya hingga berjalan mondar-mandir tak tentu arah. Ia lantas mengamuk dan memek asteris-asteriskan semua barang yang bisa digapainya. Tidak. Davia anak Felix, bukan anak Wibisono. Aku sudah menjebaknya, pasti Davia anaknya. Farah lantas mener asteris Eng Aiza dan mencekale asteris wanita muda itu dengan wajah penuh amarah mematikan. Elvina berusaha melerai dengan dibantu oleh Davia yang awalnya hanya diam bak patung menyaksikan aksi mengamuk ibunya kepada kedua saudara yang lain. Jangan diam saja, telepon polisi. Aiza bisa MT ini. Perintah Elvina kepada Davia. Davia mengerjapkan mata pelan sebelum akhirnya menuruti perintah adiknya. Tenaga orang yang sedang hilang akal bisa berkali lipat lebih kuat daripada biasanya, hingga kedua pembantu mereka turun tangan untuk menjauhkan Farah dari Aiza. Aiza terbatuk-batuk dan berusaha menghirup udara sebanyak mungkin. Gara-gara kamu lahir, aku harus melahirkan anak yang lain untuk Wibisono. Kalian tidak tahu aku hanya mencintai Felix. Dia sangat baik sebelum menikah dengan wanita gila itu, dan membawa pulang Oza, ujar Farah seraya menunjuk kepada Aiza yang terduduk lemas di sofa. Kedua pembantu mereka hingga harus mengikat Farah di kursi, saat kembali berusaha mener asteris Eng Aiza dan malah menjam asteris rambut Elvina. Aku benci anak Wibisono. Aku benci kalian semua. Teriaknya berapi-api,